Percobaan gerak pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Vita Ambarwati dengan nomor induk 8581600581. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi S1 PGSD UPBJJ Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan gerak pada tanaman. Terdapat 3 praktik yang akan saya lakukan, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasi, dan gerak geotropisme. Pada praktikum ini, saya akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, saya akan melakukan percobaan gerak seismonasti dan niktinasi. Dan pada bagian kedua, saya akan melakukan percobaan gerak geotropisme. Kali ini saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu gerak pada tanaman putri malu, gerak seismonasti, dan gerak niktinasi. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengamati dan memahami 2 jenis gerak pada tanaman putri malu. Gerak nasti sendiri memiliki pengertian yaitu gerak yang terjadi pada tanaman akibat adanya respon terhadap rangsangan dari luar. Namun, arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti terbagi menjadi beberapa jenis. Namun pada praktikum kali ini saya akan melakukan 2 gerak nasti, yaitu gerak seismonasti dan gerak niktinasi. Gerak seismonasti merupakan gerak yang terjadi pada tanaman akibat tanaman tersebut mendapatkan rangsangan secara mekanik. Rangsangan tersebut dapat berupa getaran, tekanan, maupun sentuhan. Sedangkan gerak nasti sendiri merupakan gerak yang terjadi pada tanaman akibat adanya perubahan intensitas cahaya dari siang hari ke malam hari atau dari tempat yang terang ke tempat yang gelap. Nah, tanaman putri malu ini merupakan contoh klasik dari gerak nasti tersebut. Ketika daun-daun tanaman putri malu tersentuh oleh suatu benda, maka ia akan menutup daunnya sebagai bentuk perlindungan diri terhadap gangguan luar. Dan ketika malam hari, daun-daun putri malu akan menutup dan membuka kembali pada pagi hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan praktikum tersebut. Pada praktikum pertama ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan, yaitu tanaman putri malu, kotak berwarna hitam, stopwatch, dan alat tulis untuk mencatat hasilnya. Setelah ini saya akan melakukan percobaan gerak seismonasti terhadap tanaman putri malu. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati respon daun putri malu terhadap 3 jenis sentuhan, yaitu sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Pertama, saya akan melakukan sentuhan halus terhadap tanaman putri malu. Ketika mendapatkan sentuhan halus, daun putri malu akan menutup secara lambat dan hanya sebagian daun saja yang menutup. Kita lihat sekali lagi. Selanjutnya, kita akan hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu ini untuk kembali memekarkan daun-daunnya. Setelah 3 menit, kita akan lihat perubahan pada tanaman putri malu yang telah mendapatkan sentuhan halus. Dapat kita lihat, setelah 3 menit, tanaman putri malu yang tadinya menutup karena terkena sentuhan halus, kembali membuka daun-daunnya. Kita lanjutkan dengan sentuhan yang kedua, yaitu sentuhan sedang. Pada sentuhan sedang ini, reaksi penutupan yang ditimbulkan oleh daun putri malu dapat kita lihat reaksinya menjadi lebih cepat dan lebih banyak daun yang menutup. Kita akan timer untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu untuk membuka kembali daun-daunnya. Setelah 4 menit 11 detik, mari kita lihat perubahan yang terjadi pada tanaman putri malu
yang telah mendapatkan sentuhan sedang. Tanaman putri malu yang tadinya menutup daun-daunnya karena mendapatkan sentuhan sedang, setelah 4 menit 11 detik, tanaman putri malu kembali membuka lagi daun-daunnya. Kini kita lakukan sentuhan yang terakhir, yaitu sentuhan kasar. Dapat kita lihat baik-baik, setelah mendapatkan sentuhan kasar, tanaman putri malu yang mendapatkan reaksi penutupan yang sangat cepat dan reaksi penutupan tersebut terjadi secara menyeluruh. Setelah 11 menit 26 detik, mari kita lihat perubahan yang terjadi pada tanaman putri malu yang telah mendapatkan sentuhan secara kasar. Dapat kita lihat di sini, tanaman putri malu yang tadi menutup karena mendapatkan sentuhan secara kasar kini telah membuka kembali daunnya secara menyeluruh dan secara sempurna setelah memakan waktu 11 menit 26 detik. Nah, pada percobaan yang kedua ini kita akan melakukan percobaan gerak niktinasi pada tanaman putri malu. Pada percobaan kedua ini kita akan mengamati perubahan tanaman putri malu secara langsung tanpa adanya sentuhan. Sebelum kita mulai percobaan, mari kita amati terlebih dahulu kedua pot putri malu yang ada di depan saya. Pot hitam berisi tanaman putri malu akan saya sebut sebagai pot A. Dan pot hijau yang berisi tanaman putri malu akan saya sebut sebagai pot B. Mula-mula, pot A dan pot B memiliki tanaman putri malu yang sama-sama terbuka lebar daunnya karena berada pada tempat yang terang. Nah, selanjutnya kita akan sisihkan pot A dan kita letakkan tetap pada tempat yang terang. Setelah itu, pot B akan kita tutup dengan box atau kardus yang berwarna hitam. Kita tutup secara perlahan agar tidak mengenai daun-daunnya. Kini terjadi perbedaan intensitas cahaya antara pot A dan pot B. Pot A berada pada tempat yang terang dan terbuka, sedangkan pot B berada pada tempat yang gelap dan tertutup. Kita amati perubahannya yang terjadi pada pot A dan pot B setelah 30 menit ke depan. Alarm saya telah berbunyi, ini menandakan bahwa sudah 30 menit kita menutup putri malu yang berada pada pot B di dalam kotak hitam ini. Sebelum kita mengamati perubahan yang terjadi pada kedua tanaman putri malu pada pot A dan pot B, setelah 30 menit, mari kita terbuka terlebih dahulu kotak hitam yang ada pada pot B. Dapat kita lihat perubahan yang terjadi pada tanaman putri malu pot A dan pot B. Setelah 30 menit berlalu, tanaman pot A yang tetap berada pada tempat terang dan berada di udara bebas atau tempat bebas dan terbuka, tidak menunjukkan perubahan apapun. Terbukti pada daun-daunnya tetap membuka lebar atau terbuka lebar. Nah, sedangkan tanaman putri malu yang berada pada pot B menunjukkan perubahan yang signifikan. Setelah 30 menit berada pada tempat yang tertutup dan gelap, tanaman menutup semua daun-daunnya. Tanaman menjadi layu, daun-daun yang menutup tertutup dengan sempurna dari pangkal hingga ujung. Kita telah selesai melakukan percobaan gerak seismonasti dan niktinasi pada tanaman putri malu. Setelah melakukan percobaan tadi, telah saya catat seluruh hasilnya di dalam buku ini. Saya akan bacakan hasilnya terlebih dahulu untuk gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Ketika mendapatkan sentuhan halus, tanaman putri malu memberikan reaksi yang sangat lambat. Daun-daunnya menutup sangat lambat dan tidak semua daun itu ikut menutup. Artinya, daun menutup tidak secara menyeluruh. Dan dibutuhkan waktu 3 menit untuk
tanaman putri malu membuka kembali daun-daunnya seperti semula. Sedangkan pada sentuhan sedang, tanaman putri malu menunjukkan reaksi daun-daunnya menutup lebih cepat daripada reaksi sebelumnya dan lebih banyak daun yang menutup. Kemudian, tanaman putri malu membutuhkan waktu 4 menit 11 detik untuk kembali membuka daun-daunnya secara sempurna. Dan pada sentuhan terakhir, yaitu sentuhan kasar, tanaman putri malu menunjukkan reaksi yang lebih cepat, bahkan sangat cepat. Daun-daun tersebut menutup dengan sangat cepat dan daun-daun tersebut menutup secara menyeluruh. Lalu dibutuhkan waktu 11 menit 26 detik untuk tanaman putri malu kembali membuka daun-daunnya. Nah, dari hasil percobaan tersebut dapat saya simpulkan bahwa semakin kuat rangsangan yang diterima atau didapatkan oleh tanaman putri malu, maka akan semakin cepat pula respon penutupan daun tanaman putri malu. Selanjutnya, dari hasil percobaan yang kedua, yaitu percobaan gerak niktinasi pada tanaman putri malu, dapat kita lihat bahwasannya kedua tanaman yang mula-mula berada pada tempat terang, daunnya sama-sama terbuka secara lebar. Nah, ketika salah satu tanaman yang berada pada pot B saya tutup, tanaman tersebut berada pada tempat yang gelap dan tertutup. Ketika 30 menit kemudian, tanaman pada pot A tidak menunjukkan perubahan apapun, sedangkan tanaman pada pot B menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, di mana tanaman-tanaman tersebut menjadi layu, daunnya menutup dari ujung hingga pangkal. Nah, dari percobaan yang kedua dapat saya simpulkan bahwasanya tumbuhan itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam merespon lingkungannya. Walaupun tumbuhan tidak memiliki otot ataupun sistem saraf, tetapi tumbuhan tetap menunjukkan perilaku aktif sebagai bentuk adaptasi perubahan dan gangguan yang terjadi di sekitarnya. Pada percobaan pertama kemarin, kita telah melakukan percobaan gerak seismonasti dan niktinasi terhadap tanaman putri malu. Nah, sekarang saya akan melakukan percobaan bagian kedua, yaitu gerak geotropisme pada tanaman perkecambahan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui gerak geotropisme dan pengaruh gravitasi bumi terhadap arah pertumbuhan tanaman. Gerak geotropisme sendiri merupakan gerak pada tanaman yang dipengaruhi oleh adanya gravitasi bumi. Gerak geotropisme terbagi menjadi dua, yaitu gerak geotropisme positif dan gerak geotropisme negatif. Pada gerak geotropisme positif, tanaman akan tumbuh menuju ke arah yang mendekati gravitasi bumi. Sedangkan pada gerak geotropisme negatif, tanaman akan tumbuh menuju arah yang menjauh dari gravitasi bumi. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu 2 pot yang berisi tanaman kecambah. Sebelumnya saya telah menanam biji kacang hijau sehingga tumbuh menjadi kecambah. Lalu saya beri label dengan pot A dan pot B. Pada percobaan ini kita akan meletakkan 2 tanaman ini pada tempat yang terbuka dan tempat yang terang. Kemudian kita bedakan perlakuannya. Pot A akan tetap saya letakkan secara horizontal, yaitu tegak lurus. Kemudian pada pot B akan saya letakkan vertikal atau mendatar. Selanjutnya kita akan amati bersama-sama bagaimana pot A tumbuh dan pot B tumbuh. Baiklah, ini adalah hari ke-7 setelah saya meletakkan tanaman kecambah pada pot A dengan posisi horizontal dan tanaman kecambah pada pot B dengan posisi vertikal. Kita lihat bersama-sama, tanaman pada pot A yang saya letakkan secara horizontal tetap tumbuh ke atas, tetapi tanaman tersebut tidak tegak lurus karena pertumbuhan pada tanaman ini tetap mengikuti arah datangnya sinar matahari.
Sedangkan pada pot B yang saya letakkan secara vertikal potnya atau mendatar, batang pada tanaman ini tetap tumbuh lurus ke atas karena pada tanaman ini batangnya tetap mencari arah datangnya sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Ini disebut dengan gerak geotropisme negatif. Dapat kita lihat ketika saya letakkan pot B secara horizontal, pertumbuhan tanaman akan terlihat sangat miring atau bengkok. Jadi kesimpulannya adalah gerak geotropisme negatif yang dilakukan oleh pot B, di mana batang tanaman tetap tumbuh lurus ke atas meskipun pot saya letakkan dalam keadaan vertikal, itu membantu tanaman kecambah pada pot B untuk tetap dapat mengoptimalkan sumber daya yang ia miliki, sehingga proses fotosintesis dapat tetap berjalan secara efisien, dan ini membuat tanaman kecambah pada pot B dapat bertahan hidup lebih lama.